Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi channel ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Dan untuk kalian yang sedang berpuasa, khususnya para muslim yang sedang berpuasa, semangat menjalankan ibadah puasanya ya. Semoga kalian tetap semangat, diberikan kesehatan selalu agar terus bisa puasa selama 30 hari penuh. Oke. Di video kali ini kita akan kembali lagi dengan Cisco pakai tracker tentunya. Di video kali ini kita akan membuat simulasi kembali ya, dimana ada Cisco pakai tracker. Disitulah kita akan mensimulasikan. Yang akan kita simulasikan kali ini yaitu routing statics. Kita akan mensimulasikan routing statics dengan Cisco pakai tracker dan mengetahui cara kerja routing statics. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke pengertiannya, yaitu routing statics. Routing static adalah jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Adapun ciri-ciri routing static, pertama yaitu jalur spesifik ditentukan oleh admin jaringan. Kedua, pengisian tabel routing dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Penggunaan routing statik dalam sebuah jaringan yang kecil tentu bukanlah suatu masalah. Hanya beberapa entry yang perlu diisikan pada forwarding tabel di setiap router. Namun Anda tentu dapat membayangkan bagaimana jika harus melengkapi forwarding tabel di setiap router yang jumlahnya tidak sedikit dalam jaringan yang besar. Cara kerja routing statics. Cara kerja routing statics ada 3 bagian, yaitu konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP router secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statik, dan routing statik berguna untuk melewatkan paket data yang ada dalam jaringan. Ada juga beberapa parameter yang ada pada routing, yakni yang pertama, destination adalah alat tujuan dan network match, dan biasanya diisi dengan 0.0.0.0 per 0 untuk semua jaringan. Gateway adalah datagram yang dapat dicapai melalui antarmuka. Pref source adalah alamat tujuan paket dan meninggalkan router melalui alamat IP. Dan yang keempat yaitu destinasi. Sekitar 0 sampai 255 adalah jarak administrator jaringan dari router. Adapun keuntungan menggunakan routing statics, yang pertama yaitu meringankan kinerja prosesor router. Kedua, tidak ada bandwidth yang digunakan untuk pertukaran informasi dari tabel isi routing pada saat pengiriman paket. Yang ketiga, routing static lebih aman dibandingkan routing dinamis. Yang keempat, routing statics kebal dari segala usaha hacker untuk menspoof dengan tujuan membajak trafik. Oke. Itu saja beberapa panduan singkat dari saya tentang pengertian routing statics, kelebihannya juga. Lalu sekarang kita akan mensimulasikan atau membuat percobaan menggunakan Cisco pakai tracker. Di sini dalam percobaan kita kali ini kita akan mensimulasikan routing statics dengan melibatkan 3 router. Di sini sudah ada 3 router tentunya ya. Ada router 1, router 2, router 3. Dan masing-masing router ini memiliki networknya masing-masing, di mana router 1 akan terhubung ke PC 1 dan PC 2, router 2 terhubung ke PC 3, router 3 terhubung ke server 1 dan juga server 2, dan setiap router ini saling berhubungan. Ya, langsung saja kalian buat seperti ini dulu. Ini contoh router staticsnya. Oke, kita lihat di sini. Ini tadi saya sudah membuatnya. Kalian bisa contohkan saja bentuknya seperti ini. Lalu kalian isikan interface-nya, dimana face header ini yang pertama IP address-nya kita isikan 192.168.1.2. Submaximum-nya kita isikan 192 dan jangan lupa di on kan ya guys ya. Oke, yang ke face header 1 per 0 IP address-nya sama. Mohon maaf, berbeda ya. Yang fast header 1 per 0 ini 126, terus subnetnya 192 dan jangan lupa di on kan. Terus di serial 2 per 0 itu kita juga isi IP addressnya 12.12.1 255.255.255.0
dan jangan lupa di on kan seperti biasa. Untuk serial ketiganya kita isi IP-nya 13.13.13.1, subnet masknya kita isi 255.255.255.0. Oke, kita isi 4 ini saja. Kenapa diisi 4? Karena yang terhubung ke router 1 ini ada 4 komponen, yaitu PC1, PC2, router 2 dan juga router 3. Oke, sekarang kita ke router 2. Tentunya sudah lihat ya, karena router 1 tadi ada 4 karena terhubung 4, berarti router 2 nanti ada 3 seperti ini. Fast Ether 0/0, IP address-nya 1254 dan subnet masknya 128. Jangan lupa di on kan juga. Oke, yang ke ini kenapa cuma 1? Kenapa ini diisi? Karena PC-nya cuma 1. Sebentar tadi kan PC-nya 2, makanya di Fast Ether 1/0 IP address-nya diisi. Untuk serial 2/0, 12 untuk subnetnya seperti ini. Ini 12 ini ya. Terus yang ke serial 3/0 ada 23 23. Lalu subnetnya seperti ini, jangan lupa di on kan juga ya. Ya lihat cuma ada 3 yang terhubung. Lalu kita ke router 3. Router 3 tentunya akan terhubung oleh ke-4 jaringan yang terhubung ke server 1, server 2, router 1 dan router 2, dimana IP address-nya yaitu 33.33.33.3. Subnetnya seperti biasa, jangan lupa di on kan juga. Pokoknya semuanya di sini jangan lupa di on kan, yang di pojok kanan ada sini. Sekarang untuk IP address yang Fast Ether 1/0 yaitu 43.43.43.3, yang subnetnya seperti biasa. Subnetnya sudah ya. Itu IP address yang ke yang serial 2/0, IP address-nya yaitu 13 next masknya 25.255.255.0. Yang terakhir yaitu serial 3/0, IP address-nya 23.23.23.3, next masknya 255.255.255.0. Oke, sudah seperti itu tadi. Kalau kecepatan saya mohon maaf, kalian karena durasi waktu juga. Kalian saat mencobanya bisa di pause. Oke, sekarang kita akan membuat skenario percobaannya. Seperti tadi, di sini ada 3 router, ada 3 PC dan juga 2 server. Setelah tadi mengisi network destination, net mask dan lain-lain, kita pergi ke simulation. Lalu di edit filters, kita cuma pilih yang ICMP yang IPv4, yang lainnya tidak usah dipilih. Oke, kita akan membuat percobaan. Yang pertama, kita akan mengirimkan paket dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Kita coba ya, dari PC1 ke router 1-nya gagal. Kenapa? Di sini paketnya itu masih mencari routernya, masih mencari jaringannya, atau masih mencari ARP-nya, sehingga pesannya itu tertahan di router 1 seperti itu. Oke, kita coba kembali dari PC1 ke PC2. Kita coba dari PC1 ke router 1, setelah itu ke PC2. Dari PC2 akan kembali lagi ke router 1, dan juga dari router 1 akan kembali ke PC1 dan pesan berhasil diterima. Bisa dilihat di pojok kanan di sini di event list. Terlihat dari PC1 ya kan, di sini PC1 ke router 1, terus router 2 ke PC2, setelah itu di PC2 kembali ke router 1, terus router 1 akan kembalikan ke PC1 dan pesan pun diterima. Jadi awal-awal kenapa nggak bisa terdeteksi atau tidak bisa dikirim itu karena paketnya atau pesannya masih mencari rute atau mencari jaringan lah sekiranya yang tepat untuk pergi ke PC1 ke PC2 gitu. Oke, selanjutnya kirimkan paket simulasi dari PC1 ke PC3. Kita coba nih, PC1 ke PC2 PC3. Apakah berhasil? Kita lihat PC1 ke router 1 berhasil, router 1 ke router 2. Nah, ditahan lagi kan, kenapa? Ya seperti sama seperti tadi, karena si pesan atau si paketnya ini sedang mencari jaringan atau mencari jalur dari PC1 ke PC3 tadi, sehingga
pesannya ini tidak bisa diteruskan ke PC3. Oke, coba kita ulangi kembali ya, dari PC1 ke PC3. PC1, oke, pesan terkirim, kirimkan nanti ke router 2, lalu bisa ke PC3. Itu dari PC3, oke, berhasil dikembalikan, maka bisa sampai dengan selamat. Ya. Jadi di sini tadi melewati 3 router. Oke, nanti saya jelaskan. Dan pesan pun sampai di PC1 kembali. Oke, kembali ke event list di sini. Saya besarkan saja. Oke. Dari PC1 ke router 1 ya tadi di sini. Lalu dari router 1 ke router 2. Router 1 ke router 2, kembali ke jalannya tadi. Setelah itu dari router 2 ke PC3, karena sebelumnya tadi tidak menemukan, dan akhirnya kita ulangi kembali menemukan, akhirnya dari router 2 bisa berhasil ke PC3. Lalu karena berhasil, maka pesannya akan kembalikan kembali, jadi dari PC3 kembali ke router 2, lalu dari router 2 kembali ke router akan menuju ke router 3 dulu, karena mencari jalan kembali atau mencari jalur atau jaringan yang lainnya. Jadi dari router 2 ke router 3 dulu, lalu dari router 3 ke router 1, setelah itu router 1 ke PC1, dan pesan pun berhasil diterima. Oke, sekarang kita akan simulasikan kembali, yaitu dari PC1 ke server 1, PC1 ke server 1. Oke, kita coba lihat. PC1 akan mengirim ke router 1, router 1 akan mengirim ke router 3, dan router 3 akan tertahan. Kenapa? Karena masih belum menemukan jalurnya. Oke, kita coba kembali. Sampai di sini pasti kalian bisa mengira kalau setelah ini berhasil dari PC1 ke PC2, ke server 1, sorry. Lihat dari PC1 ke server 1. Kita lihat apakah berhasil. PC1 ke router 1, router 1 ke router 3, router 3 ke server 1. Berhasil kan? Lalu apakah berhasil kembalikan? Lalu apakah jalurnya akan sama? Kita lihat dari server 1 ke router 3, dari router 3 ke router 1, dan dari router 1 akan kembali ke PC1 dan pesan pun diterima. Bang, kenapa tadi kok pas PC1 ke PC3 kembalinya kok muter bang, lewat PC2, PC3, PC1? Kenapa kok dari PC2 langsung PC1? Jadi gini, karena dari masih dalam cangkupan network yang kecil atau sebutnya LAN atau local area network, sehingga kan, dan juga ini sama-sama PC, maka dari itu pesannya itu harus lewat dari ketiga router ini, karena ketiga router ini saling berhubungan seperti itu, sehingga router ini juga akan terhubung, sehingga jalannya akan bergonta-ganti dari router 1, router 2, router 2, router 3, router 3, router 1. Dan juga di sini di router di setiap router juga akan ada yang namanya statis. Statis ini juga tadi bisa memungkinkan pesan berjalan dari area yang berbeda, dari yang datangnya tadi kan datangnya dari PC1 ke router 1, router 2 ke PC3 ya. Kenapa kembalinya kok? Nah, dan sedangkan kembalinya PC3, router 2, router 3, router 1 dari ke PC1, kenapa kok pakai naik router 3? Karena di statis ini ada yang namanya next hop ini nanti diisikan di sini ya, yang ini 333, 33, 13. Jadi setiap router ini itu berhubungan atau saling terhubung, sehingga tidak menutup kemungkinan pesannya itu bisa dilewatkan ke router 3 seperti itu. Dan di setiap router pasti ada statisnya, karena ya ini router statis, kita sedang mensimulasikan router statis. Nah, sementara untuk yang ini, untuk kasus yang ini, kenapa dari PC1 ke server 1 langsung kembali ke PC1? Kenapa kok gak lewat lewat ke dari server 1 ke router 3 ke
ke router 2 langsung ke router 1 ke PC 1. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui server itu tempat penyimpanan sebuah pesan atau paket, sehingga kalau paketnya itu nanti dikirimkan melalui beberapa router, melewati beberapa router tadi, nanti akan terjadi error seperti itu. Oke, sekarang karena berhasil, kita akan coba lagi kirim paket dari PC 1 ke server 2. Apakah sama seperti yang tadi atau beda? Oke, kita lihat. 1 router 3 dan gagal karena ya benar belum terlihat jaringannya atau belum dapat rutenya, belum dapat jalannya. Oke, kita coba kembali dari PC 1 kan, PC 1 ke server 2. Oke, saya sambil melihat catatan ini guys. PC 1 ke router 1, setelah itu ke router 3, yaitu ke server 2, dari server 2 kembali ke server router 3, lalu dari router 3 kembali ke router 1 dan kembali lagi ke PC 1. Dan tadi saya katakan tadi kan, tidak pakai muter, bahasa simpelnya gitu ya, tidak pakai muter ke router 2. Oke. Setelah itu kita kirimkan paket dari PC 3 ke server 1. Dari PC 3 ke PC 1. Dari PC 3 ke PC 1. Oke. PC 3 ke router 2, lalu router 2 ke router 3, lalu router 3 ke router 1, lalu dari router 1 ke PC 1. Bang, kenapa kok nggak error? Kan tadi pertama-tama mesti error. Kenapa? Karena tadi pas PC 1 mengirimkan ke PC 3 itu jalannya sudah terbentuk. Jalan dari PC 1 ke router 1 ke router 3, router 2, router 1 ini itu sudah terbentuk, sehingga ketika PC 3 mengirimkan pesan ke PC 1 itu tidak terjadi error. Jadi pesannya sudah langsung bisa dikirimkan karena jalannya atau rutenya itu sudah dibentuk dari awal tadi, seperti itu. Jadi PC 1 ini untuk kembalinya PC 1 ke PC 2 dan ke PC 3, dan pesan pun bisa diterima. Bisa dilihat di file list di sebelah sini kan, berhasil diterima kan. Nah, seperti itu. Setelah itu kita akan mengirimkan pesan dari PC 3 ke PC 2. Apakah berhasil atau masih ada error? Kita lihat. PC 3 router 2, router 2 router 3, router 3 ke router 1, yaitu router 1 ke PC 2. Berhasil kan? Kenapa? Karena ya seperti kalian tahu sudah terbentuk jalannya. Dari PC 2 ke router 1, router 1 ke router 2, router 2 kembali ke PC 3 dan berhasil pesannya. Oke, itu kita akan coba menggunakan paket dari PC 3 ke PC ke server 1. Nah, apakah berhasil atau tidak? Kita lihat. Berhasil. PC 3 ke router 2, router 2 kan ke router 1, dari router 1 kan ke router 3. Apakah berhasil? Dan ya berhasil. Kenapa? Karena jalan tadi sudah dibuka, walaupun sebelumnya PC 3 belum ke server 1, akan tetapi dua PC dari router yang gini, router 1 kan dan router 2 kan saling berhubungan, router 1 router 2 saling berhubungan, sehingga jalan apapun yang dilewati ketika PC ini ketika mengirim pesan itu bisa juga dibaca oleh ketika router ini gitu. Sehingga tadi saat PC 1 mengirimkan ke server 1 itu Pak router 2 juga bisa membacanya, sehingga PC 3 itu juga bisa lewat dengan sempurna atau mengerti jalannya dari PC 3 ke server 1. Seperti itu. Itu yang dinamakan router statis. Lalu kembali paketnya kembali ke PC 3 dan berhasil diterima. Oke, lalu dari PC 3 ke server 2. Dari PC 3 ke server 2. Kita coba PC 3 ke router 2, lalu kembali ke router 1, lalu ke router 3, lalu ke server 2.
Ya berhasil kan, karena tadi sebelumnya PC1 pernah mengirimkan pesan ke server 2 sehingga jalurnya itu masih bisa dibaca oleh router 2. Kan PC3 ini terhubung router 2, PC1 terhubung ke router 1. Berhubung tadi PC1 sudah pernah ke server 2 sehingga jalannya kan diterima oleh router 1. Nah, sehingga dari PC1 ke PC3 ke server 2 itu bisa dibaca oleh router 2 karena router 2 dan router 1 itu saling terhubung ya. Kalau kalian bingung mohon maaf ya, pokoknya simpel gitu intinya. Setiap jalan yang sudah dibuka itu pasti disimpan oleh setiap jaringan yang saling terhubung sehingga tidak perlu mengulanginya lagi gitu, intinya seperti itu. Oke, setelah itu kita akan mengirimkan dari pesan dari server 1 ke server 2. Nah ini belum pernah ini. Apakah berhasil? Apakah akan terjadi error? Oke, server 1 ke router 3, lalu router 3 ke server 2. Kenapa bisa? Ya alasannya masih sama, karena sudah ada jalan atau router yang terbentuk, seperti itu. Oke. Nah, saya itu dari sampai mana tadi? Saya lihat catatannya dulu. Dari server 1 ke PC1. Server 1 ke PC1. Tadi dari PC1 ke server 1, sekarang server 1 ke PC1. Kita lihat, oke, server 1, router 3, router 1, PC1. Oke. Dari PC1 ke router 1. Nah, di sini saya kasih pertanyaan dulu. Kalian bisa pause. Router 1 akan ke mana dulu? Ke router 2 atau router 3? Oke. Jawab di kolom komentar ya. Oke. Saya kasih waktu 5 detik. 1 2 3 4 5. Selesai komen. Oke, kita lihat router 1 akan ke router 3 dan router 3 akan kembali ke server 1. Bang, kenapa bang? Katanya tadi setiap komponen, setiap jaringan saling terhubung. Kenapa dari server 1 ke PC1 tidak pakai ke router 2? Kenapa bang? Ya karena memang pesannya itu dikhususkan dari server 1 ke PC1 sehingga dari server 1 ini tidak perlu ke router 2 karena tadi sudah beberapa kali tadi kita sudah percobaan, kita melakukan percobaan itu sudah beberapa kali sehingga dari server 1 ya tadi ya ke router 3 ke router 1 ke PC1 lalu kembali ke router 1. Kenapa enggak ke router 2? Karena tadi ke router 2 itu di router 1 sudah tahu, nanti dari router 2 itu ke router 3 lalu kembali ke router 1. Jadi kenapa kok pakai gak ke router 2? Nanti kelamaan karena router 1 sudah tahu, dari router 2 juga bisa ke router 3. Router 1 mikirnya begini, kenapa kok gak langsung ke router 3 saja, kan lebih cepat gitu. Jadi router 1 langsung ke router 3, lalu kalau pakai ke router 2 pesannya akan lama sampainya. Oke, selanjutnya dari server 1 ke PC2. 1 ke PC2 kita lihat server 1 router 3 router 1 PC2 dan kembalikan ke router 1 ke router 3 kembali dan juga ke server 1 sama kan tadi kan, karena memang terhubungnya itu cepat dari router 3 ke router 1 ditimbang dari router 3 ke router 2 lalu ke router 1. Oke. Lalu yang terakhir kita akan coba dari server 1 ke PC3. Server 1 ke router 3, router 3 ke router 2, router 2 ke PC3. Lalu kembalinya kita lihat router PC3 ke router 2, router 2 lah ke router 1 dan router 1 ke PC3 lalu PC3 ke server 1. Oke, ini bang, kenapa tadi yang PC1 PC2 gak usah lewat itu bang ke router 2, lalu kenapa bang PC3 kok pakai lewat ke router 1? Katanya tadi kelamaan. Jadi gini guys, misal router pesan
dari PC 3 kan dikembalikan tadi kan dari server 1 tadi kan seperti ini guys. Server 1 ke baru saya hapus lagi. Oke, kita lihat kembali. Server 1 ke router 3 ke router 2 ke PC 3 ke router 2 ke router 1 ke router 3 ke server 1. Yap. Oke, kita lihat di event di sininya saja. Nah, di sini kan dari server 1 ke router 3, dari router 3 ke router 2, dari router 2 langsung ke PC 3. Lalu kembalinya kenapa kok gak sama bang, kok gak sama seperti yang tadi? Ini kembalinya dari PC 3 ke router 2, dari PC 3 ke router 2 kan, lalu dari router 2 ke router 1, lalu dari router 1 ke router 3. Kenapa? Karena sebelumnya tadi pesan yang dikirim oleh server 1 ke PC 1 dan PC 2 itu kan lewatnya di sini kan tadi kan ke PC server 1 ke PC 1 kan tadi server 1 router 3 ke router 1. Nah, sehingga ini kan saling terhubungi router 1 router 2 sehingga router 2 ini tahu di sini itu juga ada jalan. Di router 2 ke router 1 ini juga ada jalan ke server 1 sehingga tadi kembalinya dari router 2 ke router 1 lalu ke router 3 lalu kembali ke server 1 seperti itu. Karena di sini tadi router 2 bisa membaca kalau di sekitar sini itu ada jalan sehingga bisa ke server 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, intinya kalau teman ke real time dulu ya. Intinya kalau router statis ini ketika ada jalan yang sudah terbuka atau ada jalan lain, itu setiap pesan pasti bisa melalui jalur tersebut. Untuk pertama-tama mungkin akan terjadi error karena jalannya belum ditemukan. Seperti tadi dari PC 1 ke PC 3 lah, kan tadi belum ada jalur yang jelas gitu kemana arahnya. Ini kok dari PC 1 ke PC 2 kok ada 2 router lagi, saya harus kemana itu, sehingga tidak bisa dibaca. Alhasil di percobaan kedua si pesannya itu atau si paketnya itu sudah tahu, oh ternyata kalau saya mau dari PC 1 ke PC 3 itu sudah tahu caranya. Oh ternyata lewat router 3 bisa, lewat router 2 juga bisa, sehingga pesannya tadi dari PC 1 ke router 1 ke router 2 ke PC 3, lalu dari PC 3 ke router 2 ke router 3 ke router 1 ke PC 1. Jadi jalan yang segitiga ini itu sudah terbentuk. Jalan di sini itu sudah terbentuk sehingga error selanjutnya, error yang disebabkan oleh pengiriman selanjutnya itu tidak terjadi karena di sini itu di segitiga ini ya, tentunya yang kabel merah ini itu sudah terbentuk sehingga tadi dari PC 1 ke server 1 itu tidak lagi kebingungan paketnya lewat mana ya enaknya ya. Itu tadi langsung bisa lewat sini karena di sini itu sudah terdapat jalur. Oke. Ya, seperti itu paparan simulasi dari saya tentang routing statis. Ya, memang agak rumit dan berbelit-belit ya kata-kata dari saya. Mohon maaf juga kalau bosan nontonnya. Kalian bisa nyembil tapi nyembilnya habis buka ya, jangan pas siang-siang nyembil atau minum. Oke. Kalian bisa belajar ini di rumah seperti biasa. Link download Disco Packet Trackernya saya akan sediakan di deskripsi di bawah. Kalian bisa bereksperimen apapun itu, entah itu servernya ada 3K atau routernya ada 4 atau bahkan lebih, PC-nya ada 10K, terserah kalian bebas lakukan simulasi. Yang penting tadi jangan lupa ya, ini yang fast Ethernet ini diisi juga. Oke. Sekian paparan simulasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila ada kekurangan penjelasan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan ataupun saran silahkan ketik di kolom komentar. Jangan lupa share, komen, like, dan juga subscribe. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Zai pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.